Jadi daratan itu cuma 1/4 bumi. Dan lautan itu totalnya 3/4 bumi. Kalau dawuhnya Syekh Muhammad Asy'ari nanti mastahul ma niku salah satu arba'il qurratil aradiyah. 3/4-nya bumi itu merupakan mastahil ma atau tempat penampungan bumi, tempat penampungan air. Lah sedangkan 1/4-nya itu menjadi daratan. Bahwa Allah Ta'ala itu menurunkan dari langit air hujan. Ini kalau bahas nanti proses turun hujan nanti ada di ayat lain mungkin ya. Kita lanjutkan bihul ardu mukhdarrah, sehingga bumi ini menjadi hijau. Sehingga bumi ini menjadi hijau. Pertama, tusbihu ini menggunakan fi'il mudhari', tidak menggunakan fi'il madhi. Ini juga ada rahasianya. Ada rahasianya. Ma'ana abbara bil mudhari' isyaratan ila istimrarin naf'i bihi ba'da nuzulihi, taunya Syekh Ashawi. Allah Ta'ala meredaksikan itu dengan bahasa bukan fa'asbahat al-ardu, tapi fatusbihul ardu mukhdar. Karena kalau diredaksikan menggunakan fi'il mudhari', maka maknanya akan mengandung fi'il madhi. Kalau menggunakan diredaksikan fi'il madhi, berarti zamannya juga zaman madhi. Sehingga faedahnya itu cuma sebentar, ya selesai berarti. Air turun dari langit, bahwasanya Allah Ta'ala menurunkan dari langit air hujan, gitu. Kemudian bumi sudah menjadi hijau kalau diredaksikan dengan fi'il madhi. Akan tapi Allah Ta'ala meredaksikan dengan fi'il mudhari', yang mana faedahnya fi'il mudhari' itu istimrar, bahwa bumi ini akan selamanya terus menjadi hijau. Para sing jenenge hujan. Aibin nabati menjadi gara-gara tanaman-tanaman. Wa hadza min asari qudrati, dan ini merupakan salah satu daripada wujud atau dampak daripada kekuasaan kudrahnya Allah. Dan yang menjadi pembahasan di sini seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Asy'ari dawuh bahwa betapa Allah Ta'ala itu untuk kita semua. Bahwa seperti yang kita ketahui, mungkin untuk saat ini kita mengetahui bahwa yang namanya caranya sistem menanam, ada yang namanya bibit. Tapi kalau kita runtut, katakan semuanya kan ada bibitnya ya. Pisang ada bibitnya, pepaya, apel ada bibitnya. Maksudnya ada dari biji-bijiannya. Kan begitu nggih? Ada biji-bijian. Kan seperti yang kita ketahui, bahwa yang namanya tanaman itu ada dua. Ada tanaman yang sifatnya tumbuh dengan sendirinya tanpa ada campur tangan dari manusia, itu juga murni menggunakan air hujan. Dan yang kedua adalah ya Allah ya Rabbi ya Karim, tanaman-tanaman yang di situ merupakan ada campur tangan dari tangan manusia. Sekalipun tanaman yang di situ harus ada campur tangan dari manusia dengan cara menanam, itu memerlukan air hujan dari dua sektor. Yang pertama, sektor dari segi memang harus turun hujan. Sehingga kalau sampai nggak turun hujan, kemarau, kekeringan, ya tidak akan menjadi tumbuh dengan baik. Satu. Yang nomor dua, butuhnya tanaman-tanaman yang harus ditanam dengan adanya campur tangan dari manusia itu juga butuh dari hujan, butuh terhadap hujan. Dari sektor yang kedua adalah
Karena seperti yang kita ketahui, awak dhewe ngerti lek nang kono iku ana bijine. Lek diruntut biji iki teko tanaman induknya ini. Ini dari induk yang sebelumnya. Induk sebelumnya sampai induk yang sebelumnya. Diruntut entek beles sampai bahwa induk yang pertama, bahasanya Syekh Mutawalli Asy'arawi, syajaratul tanaman yang paling induk itu juga cukup. Hakikatnya adalah barokah Gusti Allah nurunno. Cara bahasa kasaran ngomong lek awak dhewe saiki kepingin menanam yang namanya ya, iku lak kudu apa? Nandur bijine. Kan ono. Nah, tangan ini nek diurut, ini nanti muaranya kepada syajarat atau nopo? Tanaman induk. Tanaman induk ini siapa yang menanam? Kan nggak ada. Itu adalah sama, yaitu dari hujan, dari air hujan. Makanya daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, kurang lebih daunnya beliau itu seperti ini. Oleh karena itu tengriki beliau dawuh, ya Allah ya Rabbihu ya Karim, walau salsal tahadil badrata satajiduha min syajaratin ila syajaratin hatta tasila ila syajarati ummin. Daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Iku tanaman-tanaman yang punya biji-bijian itu, kalau kamu runtutkan itu berawal dari pohon dari pohon hingga endingnya sampai ke napa? Yaitu syajaratil atau pohon induk. Khalaqa al-khaliq subhanahu la syajarata qablaha wala badrata. Di mana Allah taala menciptakan tanaman induk ini dalam keadaan tidak ada pohon sebelumnya dan tidak ada tunas, tidak ada biji-bijian sebelumnya. Yes. Oleh karena itu diriwayatkan bahwa Yusuf An-Najjar selaku orang yang ya Allah ya Rabbi ya Karim merawat terhadap Sayyidah Maryam, tatkala melihat bahwa Sayyidah Maryam ini hamil, dalam keadaan Sayyidah Maryam itu tidak memiliki seorang suami, maka Yusuf An-Najjar ini bertanya kepada Sayyidah Maryam dengan pertanyaan yang penuh dengan adab dan etika. Ya, apa pertanyaannya? Ya Maryam, atujatu syajaratun bila badratin? Wahai Maryam, apakah ada sebuah tanaman, sebuah tumbuhan yang bisa ditemukan tanpa adanya sebuah biji? Kamangan ngomong ini nyindir ya, asalnya nyindir, bertanya tapi dengan gaya penuh etika. Nah, ini Sayyidah Maryam menjawab, asyajaratul lati ambatat awwala badratin. Ya ada tanaman yang bisa tumbuh tanpa adanya sebuah biji, yaitu tanaman yang awal kali Allah Ta'ala tumbuhkan. Mari ceritanya seperti itu. Innallaha latifun Allah Ta'ala itu maha lembut aibi ibadihi fi ikhrajin nabati bil ma'. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha lembut, maha membantu dengan lembut terhadap para hamba di dalam menumbuhkan tanaman-tanaman dengan air. Jadi Gusti Allah niku latif, niki bolak-balik diaturaken nggih. Latif itu secara maknanya adalah zat yang memberikan pertolongan dengan tak kasat mata. Makna kan sering kula aturaken dawuhipun Gusti Allah, lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Lutfuhu yajri. Pertolongannya Allah Ta'ala yang tidak kasat mata. Pertolongan yang tidak kasat mata dari Allah Ta'ala itu menghampiri hambanya dalam keadaan hambanya tidak merasa. Lutfuhu yajri wa abduhu la yadri. Pertolongan dari Allah Ta'ala, pertolongan yang tidak kasat mata dari Allah Ta'ala,
itu menghampiri terhadap hamba-hambanya dalam hambanya itu tidak merasa. Itu maknanya latif. Artinya Allah Ta'ala itu benar-benar latifun, maha lembut. Latif niku lembut itu artinya seperti yang didawukan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, al-lutfu huwa diqqatut tanawul lil asya. Lutfu itu maknanya melakukan suatu hal dengan lembut. Diqqatut tanawul lil asya, melakukan suatu hal dengan lemah lembut, itu latif. Diumpamakan oleh beliau, famasalan hina turidu an tudkhila khaitan fi ibratin tajidu al khaita la yanfudu min saqabihal di awwali marratin. Diibaratkan seperti halnya orang yang mau memasukkan tali, bahasanya bahasa iki jenenge benang, ke lubangnya jarum. Itu nggak bisa, orang serampangan ora iso. Kudu bilutfi, kudu dengan lemah lembut agar benar-benar bisa masuk kepada lubangnya jarum yang sangat kecil itu tadi. Pun dengan iku dingendikaaken ngoten niku maknane al-lutfu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita lanjutkan malih melana teng mriki dingendikaaken jadi maknane latif itu kan Allah Ta'ala zat yang maha lembut terhadap para hambanya di dalam mengeluarkan menumbuhkan tanaman-tanaman dengan air. Lek dawuhnya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, hubungannya lafaz latif dengan masalah tanaman adalah karena qalu li anna amaliyatal imbat taqumu ala masamah wa syu'airatin daqiqatin takhruju minal badhrah ba'dal imbat. Karena yang namanya proses pertumbuhan itu terjadi pada kulit-kulitnya napa? Ya Allah ya Rabbi ya Karim, kulit-kulitnya biji, yang mana dari biji tersebut keluar syu'airatin daqiqah, ada sebuah rambut-rambut kecil takhruju minal badhrah, yang sedikit demi sedikit keluar dari biji. Watas soal ghidha minat turbah, kemudian dari ya katakan bahasanya jangan bahasanya otot apa sini oyot atau akar kecil-kecil yang keluar daripada bijinya itu tadi, sehingga dari akar tersebut merupakan proses yang sangat lembut sekali. Paham ya? Jadi mana dengan ini diinginkan hadis syu'airat al-jadariyah tahtaju ila lutfin, yang namanya oyot-oyot kecil, oyot-oyot kecilnya, akar-akar kecil yang ada pada, sebenarnya belum bisa dikatakan akar ya. Kamu pernah lihat nggak sih? Koyo kecambah wes ya, kecambah yang mulai sedikit demi sedikit mengeluarkan apa nih? Oyot ya bahasa daripada latif dengan yang namanya nabat ya, watasbihul ardu mukhdarrah. Jadi keluar oyot-oyot kecilnya, akar-akar kecilnya, yang mana akar-akar kecilnya itu digunakan oleh si biji untuk imtisasul ghidha, untuk mengambil yang namanya sebuah apa? Sebuah ya Allah ya Rabbi ya Karim, mengambil sebuah makanan daripada tanah. Bon, khabirun sekaligus zat yang maha mengetahui bima fi qulubihim inda takhiril matar,
dengan apa yang ada dalam hatinya para manusia ketika air hujan itu telat untuk turun. Artinya berarti begini loh, sebenarnya bisa dimurati hujan ini latif yang maha melembut-lembutkan. Awak dewe kan ngerti toh Pak, Gusti Allah iki yang dalam ngatur udan kan sebegitu bagusnya. Orang cara dibayang nih ora kok gembrojokan kayak ngedukne kayak awakmu digrojok karo cebuk utawa kayak digrojok karo sing jenenge timbo. Tapi oleh turunnya hujan ini sok roto bagus-bagus, cilik-cilik, ya kan? Itu maknanya latif. Sekaligus juga khabiran. Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahui terhadap kadar turunnya air yang dibutuhkan. Ya Allah Ta'ala itu nurunnya hujan ya sesuai kadarnya masing-masing. Waktunya juga Allah Ta'ala yang maha tahu. Wes, ini tanda kuasanya Allah Ta'ala yang pertama. Dilanjutkan lagi, ya Allah ya Rabbihu ya Karim lahu ma fis samawati nggak ada, Allah Ta'ala nggak mengambil manfaat sama sekali dari bumi dan seluruh isinya, langit dan seluruh isinya. Allah Ta'ala tidak memanfaatkan. Wa inna ma khalaqaha limanfaati khalqih. Allah Ta'ala menciptakan apapun yang ada di langit dan juga yang ada di bumi itu murni untuk kemanfaatannya para makhluk. Bayang nih Pak, wa huwa subhanahu ghaniyun anha wa ghaniyun anhum. Maka Allah Ta'ala itu merupakan zat yang maha kaya dari langit dan isinya, langit, bumi dan isinya, dan bahkan dari seluruh para makhluk. Lah, ini yang menjadi pembahasannya inilah.
masalah kepemilikan nggih. Inilah masalah kepemilikan teng mriki dindikaken Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Tadi ngeten bahasane beliau. Wah wa sifatul kamali fillahi maujudatun qabla ay yakhluqa al khalqa bi sifatil kamali khalaqa wa milkiyatuhu ta'ala lis samawati wal ardi wa lima fihima milkiyatun lid dorfi walil madruf. Nih garis titik tekannya bahwa kepemilikannya Allah Ta'ala di dalam ayat ini adalah kepemilikan kepada dhorof dan juga madrufnya. Dhorof dan juga madrufnya itu kepemilikan bagi Allah. Dhorof itu rupane wadai, berarti bumi dan juga langitnya. Terus maranganten madrufnya adalah apapun yang ada di dalam wadahnya, berupa wadahnya tadi langit dan juga bumi. Apapun yang ada di dalam langit dan juga di dalam bumi ini semuanya adalah kepemilikan bagi Allah. Milkiyatun lid-dorfi wal madruf. Lah niki garis bawah ya. Wa nahnu la namliku as-samawati wa la namliku al-ardo. Kita tidak bisa memiliki langit dan juga memiliki bumi, itu nggak bisa. Innama namliku ma fihi ma min khairatin wa manafi'a mimma mallakanallahu lahu. Kita itu hanya bisa memiliki terhadap apa yang ada di dalam bumi dan juga di dalam langit berupa kemanfaatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, diberikan kepemilikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, sehingga bahasanya niki fahuwa al-ghani subhanahu al-maliku li kulli syai'in wa ma mallakana illa min batini mulki. Iki paling perlu digaris bawah ini ya, dari bawahnya nih, wa ma mallakana illa min batini mulki. Penawa dewi gak salah paham dengan istilah yang sering digembor-gemborkan oleh orang-orang Madura biasanya. Yang benar, semuanya adalah miliknya Allah. Lalu bagaimana dengan kepemilikan seorang manusia? Ternyata begini, bahwa pada hakikatnya semua kepemilikan itu memang milik Allah, itu dari segi batin. Dari segi batin semuanya itu adalah milik Allah. Tapi secara dohir, secara tatanan dohir itu sudah merupakan kepemilikan para makhluk yang sudah diberikan kepemilikan oleh Allah Ta'ala. Omahmu sing mbok panggoni yang itu kamu dapatkan dengan cara beli dan semisalnya, berarti itu namanya kamu sudah memiliki secara dohir. Secara batin semuanya itu milik Allah, tapi secara dohir ini tatanan juga harus diperhatikan. Nah ya, jadi secara batin itu Allah Ta'ala memiliki semua yang ada di langit dan di bumi, tapi secara dohir itu sudah miliknya si pemilik. Yes. Ingatkan. Karena dilanjutkan wa innallaha lahuwal ghani. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha kaya. An ibadihi, zat yang maha kaya, tidak membutuhkan para hambanya, yang maha memuji kepada para kekasihnya. Kalau tafsirnya Syekh Muta'ala tafsirnya Syekh Muta'ala Sya'rawi dan bahwa sebegitu kayanya Allah Ta'ala dengan kepemilikan bumi dan seluruh isinya, Allah Ta'ala sama sekali tidak menciptakan semua itu untuk manfaat kepada dirinya, akan tetapi untuk manfaatnya para makhluk, sehingga disebut bahwa Allah Ta'ala al-ghani, zat yang maha kaya.
Lah awak dhewe ne sugih ya gak ngarah Pak, sugihne awak dhewe murni digawe wong liya gak ngarah. Ya, pasti kembalinya kepada untuk kita sendiri. Tapi Allah Ta'ala zat yang benar-benar al-ghaniyyu. Allah Ta'ala maha kaya sebelum langit, bumi, dan seisinya diciptakan. Sudah maha kaya. Apalagi sudah Allah Ta'ala itu menciptakan yang namanya langit. Itu semua tidak untuk kemanfaatan. Mulanya kalau di dalam salah satu hadis ini kan dikatakan bentuk daripada kekayaannya Allah Ta'ala. Andaikan, yang hati saya kalau lupa bahasa Arabnya secara maknanya mawon. Andaikan seluruh para manusia mulai dari zamannya Nabi Adam hingga hari kiamat kumpulkan di dalam satu tempat, kemudian tiap-tiap dari mereka dipersilahkan oleh Allah Ta'ala meminta apapun yang mereka mau kepada Allah Ta'ala, dan kemudian Allah Ta'ala mengabulkan kepada permintaan mereka semua, niscaya hal tersebut tidak Ta'ala kecuali seperti halnya satu tetesan daripada jarum yang dimasukkan ke dari lautan tersebut. Ini kekayaannya Allah Ta'ala. Jadi kabeh dikumpul nih mulai dari zaman Nabi Adam sampai ila yaumil qiyamah kabeh njaluk sak karepe dan semuanya andaikan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, niscaya hal tersebut sama sekali tidak mengurangi dari kekayaannya Allah Ta'ala kecuali seperti satu tetesan dari jarum yang dicelupkan ke dalam air laut kemudian dikeluarkan. Niku al-ghaniyyu. Kemudian al-hamidu. Tafsirnya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, al-hamidu yang maha memuji kepada para kekasihnya. Berarti hamid yang bimakna hamid, fa'ilun yang bimakna fa'ilun. Tapi kalau tafsirnya Syekh Muta'al Asy'arawi, hamidun fa'ilun yang maf'ulun, bimakna mahmudun. Allah Ta'ala adalah zat yang terpuji. Kenapa? Tadi loh, Allah Ta'ala itu adalah zat yang maha tidak membutuhkan, maha kaya, dan memberikan semuanya itu kepada para makhluknya. Sehingga hal tersebut menyebabkan Allah Ta'ala sangat sungguh selayaknya Allah Ta'ala mendapatkan yang namanya pujian. Niku ngoten nggih cara bahasane Syekh Mutawalli Asy'arawi, lakinnahu lamma khalaqa al hayawana fala budda fil hikmati min qatrin wa nabatin fa khalaqa adil asya' rahmatan lil hayawanat wa in aman alaihim la hajata bi ila dzalik wa idza kana kadzalik kana in'amu khaliyan an gharadin aidin ilaihi fa kana mustahiqan lil hamdi fa ka'annahu qala innahu likaunihi ghaniyan lam yaf'al ma fa'alahu illa lil ihsan wa man kana kadzalik kana mustahiqan lil hamdi fa wajaba ayyakuna hamidan. Dawuhnya Syekh Mukhairuddin Ar-Razi bahwa Allah Ta'ala itu menciptakan kepada seluruh para makhluk, seluruh hewan, dan Allah Ta'ala menciptakan tumbuhan-tumbuhan. Itu semua murni karena Allah Ta'ala ingin memberikan nikmat kepada para makhluknya. Murni karena Allah Ta'ala ingin berbuat baik kepada para makhluknya. Tidak ada tujuan apapun dari Allah, sehingga dari hal itu Allah Ta'ala adalah zat yang layak untuk kita puji. Cara memberikan sesuatu kepada kita ikhlas tenak, cara bahasa ikhlas ngoten nggih. Cara bahasa kasar nama ikhlas ya ikhlas tenanan. Karena Allah Ta'ala memberi tanpa adanya sebuah tujuan. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Masih nomor 2. Dilanjutkan lagi. Alam tara annallaha sakhkhara
ta'lam. Apakah kamu belum mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu menaklukkan, menundukkan, menaklukkan semua perahu-perahu tajri fil bahri yang bisa Allah Ta'ala. Wa yumsikus sama'a, dan Allah Ta'ala menahan terhadap langit la ra'ufur rahim, mengasihi dan menyayangi terhadap para manusia. Wes, di dalam ayat 65 ini ada 3. Asaril kudrohnya ada 3. Wow kan sampun 2. Tidak menundukkan hewan-hewan ternak ini, niscaya mereka tidak akan bisa untuk disembelih. Mereka akan tetap liar. Cara bahasanya. Dilanjutkan lagi dengan iki. Aidzallalakum ma fiha minad dawabi litantafi'u biha. Allah Ta'ala menundukkan, menaklukkan, membuat tunduk kepada kalian semua hewan-hewan yang ada di atas muka bumi ini. Kalau daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi, ini sebenarnya bukan hanya hewan saja sebenarnya. Tapi banyak sekali, termasuk seperti yang didaukan oleh Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fakhruddin Ar-Razi beliau dawuh teng mriki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, alam tara annallaha sakhkhara lakum di aidzallalakum ma fiha fala aslaba minal hajari wala ahada sarahibatan minan nar waqad sakhkharaha lakum wa sakhkhara anati aidan hatta yantafi abiya min haisul aqlu war rukub wal hamlu alaiha wal intifa'u bin nadhar ilaiha. Niki lho. Kalau daunnya Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ditundukkan oleh Allah Ta'ala kepada para manusia ini bukan hanya pertama, perlu kita ketahui Allah Ta'ala sudah menaklukkan semua yang ada di dalam muka bumi untuk para manusia. Rupanya nopo fala aslaba minal hajar, tidak ada yang lebih keras daripada bebatuan. Wala hadda minal hadid, tidak ada yang lebih tajam daripada besi. Wala aksara haibatan minan nar, tidak ada yang lebih menakutkan daripada api. Wa waqad sakhkharaha lakum, dan Allah Ta'ala sudah menaklukkan semua itu untuk para manusia. Watu wis ditaklukkan oleh Allah Ta'ala untuk kita, api juga ditaklukkan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Kemudian besi apa mana, besi kayak dolanane menungso iso kok. Bahkan juga Allah Ta'ala itu menaklukkan untuk kita semua hewan-hewan agar kita bisa memakan, agar kita bisa meminum, agar kita bisa menaiki dan memanfaatkan. Falaula annallaha sakhkhara ta'ala al-ibila wal baqara ma'a quwwati ma hatta yudhallilahuma ad-dha'ifu minan nas wa yatamakkanu minhuma lama kana dzalika ni'matan. Niki lho dawuhnya Syekh Mutawalli Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Bahkan yang namanya sapi, yang namanya unta itu bisa ditaklukkan oleh orang yang lemah dari para manusia. Sapi ambek apa jenenge unta, wah
ngawari Pak iku kuat tenanan lho. Bayangno biyen Gus Tufel sik was-was sik cilik, aja karo sapi gede, sapi cilik lho. Kadung ngamuk ya medeni itu. Tapi semua itu Allah Ta'ala sudah menaklukkan kepada yang namanya sapi, unta untuk ditaklukkan tunduk kepada manusia. Sehingga manusia bisa nyekel kemudian takluk itu bisa. Dan ada beberapa cara untuk menaklukkan hewan-hewan yang seperti itu. Cara aku biyen tahu tuh aku jadi melok jadi khotam kambing etawa. Kambing etawa itu duduk koyok sambil duduk koyok kambing Jawa cilik no ora. Kambing etawa iki enek lek sakmene. Iku lek ana wong mlebu nang kandange wedhus iku, wah jangan harap selamat, langsung di apa bahasa diserudak langsung temenan. Sundang langsung. Iku wedhus Pak. Terus aku itu diurui karo cara bahasanya sing Joko itu. Gini loh Mas, kalau sampean pengen menaklukkan, caranya dia tidak liar cerita ini. Caranya mudah. Cukup jembel yang ada di leher itu. Ayolah, nang wedhus etawa, wedhus biasa kan ya enak tuh. Nang ngisore leher itu ada jembel. Daging yang kiwir-kiwir itu. Itu sedikit sampean napa bahasanya? Di remes. Ya bahasa diremes ngono. Dicakram, cakar titik. Krek. Itu kambing masyo beroto kaya apa langsung meneng jegrek. Jadi aku kayak ngerti tadi lewat sudusnya katanya mbelawayu ngono yo. Tapi kan kuat, mah coba kalau cek nih. Mari. Itu cara salah satu untuk menaklukkannya. Pon lanjut. Itu tadi nomor 3 ya, nomor 3 ya. Sekarang nomor 4 wal fulkata jiri fil bahri bi amrihi. Wal fulka aisufuna. Nomor 4 ini tulis. Aisufuna tajri fil bahri. Yang namanya kapal-kapal, perahu-perahu berjalan di atas laut. Tajri berjalan di atas laut. Lirukubi untuk dinaiki dan walil hamli dan untuk digunakan sebagai pengangkut. Bi amrihi dengan perintahnya Allah. Ai bi idnihi. Jadi berjalannya yang namanya nopo perahu ataupun laut, perahu ataupun kapal-kapal itu semua adalah dengan izinnya Allah. Kalau pada zaman dahulu wayadnalna rawakidah, kalau dalam ayat yang lainnya itu kan, dan pada zaman dahulu bahwa yang namanya kapal dan juga perahu itu berjalan karena adanya ombak dan juga angin. Kan seperti itu ya. Malah dalam salah satu syairan dikatakan, ya Allah ya Rabbi ya Karim, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu, tidak semua perkara yang diinginkan oleh seseorang itu akan terwujud, akan dia dapatkan. Karena apa? Tajrir riyahu bima la tashtahis sufunu. Karena terkadang yang namanya angin itu berdesis kencang ke arah yang tidak diinginkan oleh para nelayan. Wa as-sufun. Makanya yang tengah ini ingin dikatakan, kalau zaman dahulu Hasan Syarawi beliau ingin menegaskan bahwa watasrifir riyah. Kalau pada zaman dahulu yang namanya perahu dan juga kapal itu berjalan dengan adanya juga angin, tasrifir riyah. Kalau dalam ayat Asyura ayat 33 juga sudah dibahas,
iya yiskinir riha fayadlanna rawakida ala dhuhri. Ya kan Allah Ta'ala menginginkan, Allah Ta'ala akan membuat yang namanya angin itu menjadi berhenti, sehingga kapal-kapal pun juga akan menjadi berhenti di atasnya laut. Lah yang menjadi pertanyaan dan ngriki tingdikaken tiqatul ada Al-Qur'ani minallah alladzi ya'lamu ma kana wa ya'lamu ma yakun wa ya'lamu ma sayakun. Perlu kita ketahui bahwa Allah Ta'ala itu dalam meredaksikan sangat indah sekali. Karena Al-Quran itu merupakan kalamnya Allah selaku zat yang mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apapun yang akan terus akan terjadi. Maka boleh-boleh saja orang itu bertanya, loh itulah zaman dahulu bahwa yang namanya kapal itu berlayar dengan angin dan juga ombak. Kalau sekarang nggak butuh yang namanya angin, karena yang namanya kapal zaman sekarang itu sudah menggunakan mesin. Maka sudah dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Asy'arawi bahasanya beliau, faliqailin ayyakul lam na'ud fi hajatin ila rih tasayyirus sufun aw tawajjuhiha lianha asbahat tasiru al-an bi alatin wa muharrikat. Ya. Jadi ya boleh-boleh saja kalau ada orang ngomong, wah yang namanya kapal zaman sekarang, perahu zaman yang namanya angin, karena sudah menggunakan mesin kan ono. Maka dijawab oleh Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, na'am asufun al-an tasiru bil muharrikat. Ya, memang perahu zaman sekarang itu berjalan menggunakan mesin-mesin penggerak. Lakin lirrihi maknan awsa'u min dzalik. Akan tetapi makna rih wau kan disebutkan iyasya yuskinir riha. Allah Ta'ala kalau menghendaki akan membuat rihnya itu berhenti. Maknanya rih itu apa sih? Apakah hanya sekedar angin ataukah bagaimana? Daunnya Syekh Muhammad Al-Asy'arawi, maknanya rih selaku pembangkit utamanya sufun atau perahu atau kapal, itu maknanya sangat luas, tidak tertentu pada angin. Lalu tengeri beliau dawuh ausa'u min dalik farihu laysat hadil quwa adzatiyah allati tadfa'u asufun ala safhatil ma' innamar rihu ta'ni al quwwata fi dzatiha ayyan kanat rihan am bukharan am kahribaan am darratan. Tengeri ingin dikaaken, maka maknanya rih itu sangatlah luas. Bukan diartikan rih itu hanya sekedar angin yang menggerakkan terhadap perahu atau kapal. Akan tetapi pokoknya rih itu maknanya adalah sebuah kekuatan penggerak. Sebuah kekuatan penggerak. Baik itu merupakan angin ataupun menggunakan uap, bukhor. Kan ada nih kapal-kapal uap ya. Ataupun kahriba ataupun menggunakan listrik ataupun menggunakan mesin penggerak yang. Oleh karena itu dalam ayat lain Allah Ta'ala dawuh wala tanasya'u fatahsyalu wa tadhaba rihukum. Janganlah kalian berbeda pendapat, berselisih sehingga kalian bercerai-berai wa tadhaba rihukum, dan hilang rihukum. Rih di sini diartikan kuat, ini kekuatan kalian semua. Mulana wa hakadha yadillu ma'nal ayah salihah li kulli zamanin wa li kulli makan ila antakum masalah. Pokoknya ayat Al-Qur'an itu maknanya akan selalu relevan dimanapun dan kapanpun. Ya. Sampai berarti nggak relevan karena ayatnya cuma menyebutkan bahwa yang namanya sufun itu menggunakan angin. Salah. Rih itu maknanya bukan hanya sekedar angin. Rih itu maknanya adalah segala kekuatan. Niku kelanjutannya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kus sama antaku alal ardi ila bi'idnih ilahuna wa ba'alam.